Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Farid Hidayat, NIM C2B021504 dan teman-teman saya. Saya Ferry Pratama Putra, NIM C2B021505. Saya Ardi Kumbara dengan NIM C2B021506. Saya Muhammad Ramaduna dengan NIM C2B021502. Oke, di sini kita kelompok saya akan mempresentasikan prinsip kerja, tegangan induksi, dan eksitansi medan pada generator motor DC. Ilustrasi ini menggambarkan proyek Faraday 1832. Di sini saya akan menerangkan bagian generator DC. Yang pertama ini koil, bisa disebut dengan armatur, dan yang warna biru dan merah ini merupakan magnet kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga yang ini adalah komutator, dan ini adalah bus. Pada konstruksinya generator AC dan DC tidak berbeda jauh. Hanya saja pada generator DC pada ujung porosnya tidak menggunakan strip ring, namun menggunakan split ring atau komutator untuk meneruskan arus listrik yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetnya. Yang kedua, konstruksi bus ini seperti satu buah cincin, belah dengan bus pada bagian kiri dan kanan. Pada saat armatur berputar menghasilkan arus DC karena masing-masing bus kiri dan kanan bertindak sebagai bus positif dan negatif. Penerapan hukum Faraday. Hukum Faraday dapat diterapkan pada generator sepeda. Ini merupakan gambaran dari yang bisa disebut menggunakan hukum Faraday. Hasil percobaan Faraday adalah sebagai berikut. Arus listrik terjadi ketika magnet bergerak, mendekat atau menjauh, dan tidak terjadi ketika magnet dalam keadaan diam. Gerakan magnet mendekat dan menjauh menimbulkan perubahan medan magnet. Dengan demikian, arus listrik yang terjadi karena adanya perubahan medan magnet. Yang keempat, makin cepat perubahan magnet terjadi, arus yang ditimbul semakin besar. Ini artinya kecepatan perubahan flux magnetik mempengaruhi besar kecil arus listrik. Yang kelima, arus dan beta potensial akibat perubahan flux magnetik dinamikan arus dan tegangan induksi. Gejala timbulnya arus dan tegangan akibat perubahan flux magnetik dikenal sebagai induksi elektromagnetik. Ini gambaran dari penerapan hukum tersebut, yaitu dinamo sepeda. Penerapan hukum Faraday pada dinamo sepeda digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik.
pada sepeda, energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet tetap. Bagian luar dinamo ada bagian yang dapat disentuhkan atau dilepaskan dari roda sepeda. Bagian tersebut berhubungan dengan kumparan di dalam dinamo. Ketika bagian ini disentuhkan ke roda sepeda, maka bagian tersebut berputar mengikuti putaran roda sepeda sehingga kumparan di dalam dinamo berputar. Akibatnya flux yang kandung kumparan berubah-ubah. Perubahan flux tersebut menghasilkan GGL, induksi yang pada akhirnya mengalirkan arus ke lampu dan lampu akhirnya menyala. Siang hari kita melepaskan dinamo dengan roda sepeda sehingga lampu tidak menyala lagi. Prinsip kerja generator DC. Yang pertama, lilitan penghantar pada rotor berputar memotong garis-garis medan magnet yang berasal dari kutub di stator sehingga pada lilitan terinduksi GGL. GGL yang dibangkitkan merupakan tegangan bolak-balik. Untuk mendapatkan tegangan searah maka digunakan komutator dan sikat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ferry Pratama Putra. Oke, di sini saya akan melanjutkan prinsip kerja generator DC. Di sini adalah komutator yang di dalamnya ada brush, kemudian di tengah ada conducting material dan insulating material, dan akan dicekam dengan brush. Komutator mengonversi tegangan AC yang dibangkitkan generator menjadi sebuah tegangan DC. Prinsip kerja generator DC adalah di bagian tengah ada coil N dan slip ring, dan ada kanan kiri brush. Sebelah kotak kanan kiri adalah fill pull, dan pulse yang dihasilkan seperti pada grafik sebelah kanan bolak-balik, dan yang di bawah adalah searah. Yang rotasinya akan berputar ke arah kanan dengan stator dan brush kiri sama. Armatur coil ada berada di tengah dan load. Ganti slide. Ganti slide, Royot. Prinsip kerja generator DC. Komutasi generator DC. Direction of magnetic field. Ini dapat dilihat dari 0 volt, kemudian maksimum volt, 0 volt, maksimum volt, direction of loop rotasi. Dapat dihasilkan dengan pulse arah dengan 0 sampai 180 derajat, kemudian 160 derajat. Tegangan induksi
Tegangan induksi EA pada generator dibanding dengan flux pada generator dan kecepatan putaran generator. EA dengan CN beta, di mana C konstanta, N kecepatan putaran dengan satuan RPM, dan medan dengan satuan Weber. Nilai C dipengaruhi oleh jumlah konduktor bulitan, jumlah kutub serta jalur paralel bulitan. Dengan rumus C sama ZP per 60A, dengan Z adalah jumlah konduktor, P jumlah kutub, dan A adalah jalur paralel. Eksitasi medan. Medan magnet generator DC umumnya disediakan oleh suatu elektromagnetik, dan arus eksitasi harus dialirkan ke kumparan medan untuk menghasilkan medan magnet. Arus eksitasi dapat berupa disuplai dari sumber DC eksternal ke generator, kemudian generator eksitasi terpisah diambil dari output generator DC itu sendiri dan generator eksitasi sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Romadhona. Baik, terima kasih kepada Mas Ferry Pratama Putra. Dan ini saya akan menjelaskan tentang pengaturan tegangan generator DC, mengubah kecepatan putaran. Jika kecepatan putaran naik, maka tegangan induksi EA akan naik sehingga tegangan terminal FT akan naik juga. Dan yang kedua, mengubah arus medan. Jika tegangan medan RF diturunkan, maka arus medan dan flux akan naik. Kenaikan flux ini menyebabkan EA naik sehingga tegangan terminal pun menjadi naik. Dan di sini ada kurva magnetisasi generator DC. Dan di sini IF menghasilkan MMF dan MMF menghasilkan flux sesuai dengan kurva magnetisasi, dan EA tersendiri sebanding dengan flux, dan kurva IA terhadap IF sesuai dengan kurva magnetisasi. Dan di sini ada sebuah gambar yang bernama reaksi jangkar. Dan di bagian ini menjalankan flux medan menembus jangkar pada kondisi tanpa beban, dan flux akibat arus jangkar kondisi berbeban. Dan gambar yang di bawah ini flux medan akibat reaksi jangkar pada kondisi berbeban. Pada kondisi berbeban, arus mengalir di jangkar sehingga kumparan jangkar menghasilkan flux magnet, menyebabkan pergeseran atau perubahan flux medan pembangkitan tegangan generator berpenguatan sendiri. Dan di sini ada gambar kurva magnetasi dan garis tahanan medan. Pembagian dengan mula berasal dari flux residu pada kutu. Kedua, ketika motor diputar akan timbul GGL induksi, timbul arus medan yang memperkuat flux residu. Dan ketiga dan keempat, tegangan induksi bertambah seterusnya sampai didapat dengan stabil. Dan di sini akan dilanjutkan kepada Mas Ardi Kumbara. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kegagalan start. Penyebab kegagalan pembangkit tegangan. Penyebab kegagalan pembangkit tegangan. Tidak ada flux magnet residu pada generator. Jika flux residu F fresh sama dengan 0, maka EA sama dengan 0 dan tegangan induksi tidak akan dapat dibangkitkan. Arah putaran generator terbalik atau hubungan kumparan medan
Dibalik pada kasus ini, flux residu menghasilkan EA, akan tetapi EA menghasilkan flux yang melawan flux residu, sehingga flux justru akan berkurang. Nilai resistansi medan lebih besar dari nilai resistansi kritis. Slide selanjutnya. Sifat-sifat generator DC. DC generator perangkat mekanik yang mengonversi energi kinetik ke dalam energi listrik dengan sinyal DC. Sering disebut juga sebagai dinamo listrik. Arus diinduksi pada bagian rotor menghasilkan arus listrik DC, direct current atau arus searah. Memiliki komutator menghasilkan arus searah. Menggunakan spring ring untuk mendistribusikan arus induksi ke sirkuit sekaligus mengonversi ke bentuk pulsa DC. Tegangan output yang dihasilkan relatif lebih rendah. Kehilangan daya yang lebih besar pada split ring karena adanya percikan atau bunga api pada DC generator. Terdapat batasan tegangan karena seiring bertambah tegangan maka akan muncul percikan pada komutator dan bisa merusak part. Selanjutnya, sifat-sifat generator DC. Umur pemakaian brush generator relatif kurang tahan lama karena adanya bunga api. Diperlukan perawatan rutin. Efisiensi kurang jika dibandingkan dengan AC generator karena proses kerja spring ring tidak efisien, desain lebih kompleks. Tidak disarankan untuk ditransmisi ke lokasi yang jauh karena diperlukan biaya yang lebih besar. Biasa digunakan pada perangkat motor DC seperti sistem subway dan sistem backup baterai. Mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok kita. Apabila ada kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.